Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Dimana di sini cinta yang positif ya. Jadi pental cinta negatif, energi-energi negatif. Jadi kita lihat apa yang terjadi dengan cinta yang positif ke depannya darimu kepadanya atau dirinya kepadamu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo. Supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi tentang cinta yang positif ya. Cinta yang positif. Wah, ini cinta positif ya. Karena kemarin ada yang bilang, Kak Ica, kenapa negatif ya. Sekarang kita fokuskan ke yang positif ya. Karena kalau kemarin kan tidak berfokus. Jadi pas kartunya kebaca yang negatif ya saya hanya baca gitu. Jadi jangan pikir saya yang mau energi negatif untuk kalian, enggak ya. Tetapi ya karena ini permintaan subscriber, jadi kita fokus aja ke yang positif. Jadi cinta yang positif. Ini cinta apa nih ya? Wow, di sini ada Three of Wands, ada Two of Pentacles. Wah, saya lihat di sini ke depannya kamu akan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini bicara tentang positive thinking, di mana cinta dan logika hati perasaan itu harus seimbang ya. Saya merasakan energinya kamu sudah nggak mau pusing, nggak mau stres ya, karena memang kemarin-kemarin tuh kayaknya kamu merasa bahwa kamu harus begini, kamu harus begitu ya, ataupun mungkin kondisinya kamu banyak diatur ya. Ya sudah, ikut aja. Kenapa? Karena kondisinya kamu ke depannya saya lihat tidak mau pusing, tidak mau ribut. Jadi banyak ngalah. Dan mengalah itu bukan kalah, tapi bijaksana ya. Wah, ini ya. Jadi kamu lebih, ini untuk orang-orang terkasih ya, orang-orang tersayang ya, dimana kalau saya merasakan energinya kamu banyak menurunkan ego ya, untuk apa? Untuk menetralkan suasana ya. Karena mungkin kondisinya kamu merasa bahwa aduh sudah capek, dibilangin nggak dengar-dengar ya, terus juga dimaafkan juga tetap ngulang. Ya gimana dong ya, ya pusing gitu. Jadi ya ikut aja arus hidup. Dimana takdir membawamu kemana kamu ikut gitu ya. Kenapa? Karena sudah lelah capek. Dan ya berfokus pada uang deh, nggak mau pusing dengan cinta-cintaan dulu ya. Tapi ya itu, uang itu karena untuk siapa? Untuk orang yang kamu cintai ini. Jadi jangan cinta yang negatif akhirnya mempengaruhi produktivitas. Kamu lebih memilih, oke, saya mengalah untuk produktivitas, untuk apa? Untuk bisa memberikan yang terbaik untuk orang-orang yang saya cintai gitu. Jangan karena orang yang cintai ini membawa pusing untuk saya. Karena gini, ada beberapa yang saya harus buat dia kayak begini gitu. Kamu harus berubah, kamu harus begini. Dia nggak berubah-berubah, malah tambah egois. Jadi kamu kayak macam udah deh, biarin aja dia ya. Nah, dia mau insyaf tidak ya terserah. Yang penting jangan mempengaruhi keuanganku. Saya mau kerja dan jangan mempengaruhi pikiranku dengan drama-drama yang nggak penting. Nah ini kita lihat lagi ya, dimana betul-betul kamu mencintai dirimu
ya, mencintai dirimu sendiri, di mana kamu berpikir bahwa kalau dia mencintaiku, saya mencintainya. Tapi kalau dia tidak mencintaiku, ya sudah, saya juga tidak bisa memaksakan. Walaupun saya mencintainya, saya memilih untuk pergi. Ketimbang diriku tidak diinginkan. Nah, ini kamu berfokus pada orang-orang yang mencintaimu, bukan kamu berfokus pada dirinya yang tidak mencintai tetapi harus mencintaimu gitu. Seolah-olah memaksa. Jadi nggak ada paksa-paksaan, dan begitu pun sebaliknya. Kalau saya nggak mau sama kamu, ngapain saya dipaksa-paksa cinta sama kamu? Jadi ada yang tegas dalam cinta, di mana ya untuk cinta diri sendiri di sini ya kamu harus merasa bahwa saya baik gitu. Jadi saya nih layak dan pantas untuk bahagia, bukan di semena-mena dibikin seperti orang yang tidak berkemanusiaan dan tidak mempunyai hati nurani gitu. Saya ini adalah orang yang dimana perlu cinta kasih sayang yang betul-betul utuh dari orang-orang yang memang betul-betul saya sayangi juga. Tetapi kalau dirimu tidak menyayangiku, ya saya juga nggak bisa paksa untuk kamu bisa menyayangi, mencintaiku. Nah ini, jadi kamu tahu value-mu, ya, kamu tahu value-mu, dan ya itu, kamu mengikhlaskan siapapun yang datang dengan niat baik, dan mengikhlaskan juga melepaskan siapapun yang ingin pergi dari dirimu demi kebahagiaan mereka gitu, ketimbang bersama tapi ujung-ujungnya pusing. Nah ini bicara tentang positif, walaupun mungkin kondisinya kayak Ica tadi bilangnya yang positif, tapi kok di sini ada yang berpisah atau sosok yang egois. Ini bukan egois ya, bicara tentang menyayangi diri sendiri, ini positif, ketimbang tersakiti karena cinta. Nah ini ya, jadi kita ambil dari sisi positifnya, karena yang semuanya berpisah itu bukan ada yang memilih berpisah, tapi bukan berarti itu yang negatif ya. Tetapi perpisahan, kalaupun mungkin ada gitu, berarti itu untuk apa? Untuk kebahagiaan diri sendiri dan kebahagiaan dirinya. Nah itu ya, jadi bicara tentang cinta sejati untuk diri sendiri ya, kamu lebih berfokus pada dirimu, kamu mau dicintai dan mencintai setara ya, dan berfokus kepada karir ya, karena cinta itu akan lebih bahagia kalau tercukupi dari materi juga ya. Banyak orang yang mencintai di awal, tapi pada saat nggak ada duit atau dapat pasangannya pemalas, ya cintanya luntur karena ribut mulu terus ya. Nah ini, jadi cinta tanpa duit juga itu kurang pas. Jadi cinta plus duit. Karena pasangan yang kamu cintai butuh makan butuh belinya pakai duit. Nah ini ya, jadi realistis. Bukan kita cuma oke, cinta-cinta habis itu makan angin dan mati. Nggak, itu bukan cinta, itu adalah kalau mau dibilang itu mengorbankan diri yang sia-sia ya. Nah ini, hati-hati menafsirkan yang negatif. Jangan sampai yang positif tapi kamu anggap negatif tapi kamu anggap benar gitu. Karena di sini saya lihat ada yang membenarkan kesalahan ya. Ada beberapa yang saya lihat di sini juga kondisinya tuh mau tenang ya, secara fisik dan mental. Jadi nggak mau drama, nggak mau pusing. Kalaupun bicara tentang pasangan di sini, saya lihatnya ya betul-betul kamu akan mengerti pasanganmu. Ya, kamu memberi contoh, akhirnya dia sadar diri, dan akhirnya ya mau tidak mau ya dia juga ikut berubah. Ini ada beberapa seperti gitu, di mana kamu sudah bilang gini, jangan pulang malam gitu, jangan pulang malam ya, jangan pulang malam. Ya sudah, dari situ dia merasa tertekan, dan akhirnya dia pulang malam terus. Wah, larut malam sampai nggak ada yang nggak pulang. Ya sudah, kamu punya keberanian untuk kunci pintu kalau tidak sesuai dengan komitmen, karena dia sudah janji. Nah ini, jadi tidak seperti kemarin yang oh ya nanti dibukakan, enggak, dia toki-toki ataupun ribut apa, kamu nggak peduli. Jadi punya konsekuensi dalam hubungan, dimana oke, saya mencintaimu, tapi kamu juga harus mempunyai aturan dan juga mengerti akan kenyamanan. Nah begini, ada juga yang akhirnya mengerti akan pasangannya, dimana oke, mungkin saya kondisinya kemarin suka marah-marah, ya sudah, saya sekarang bicaranya baik-baik. Bicaranya dengan kayak profesional gitu, kayak di kantor ya. Contohnya ayah gitu ya. Ayah, ada waktu 5 menit, kalau ada info saya mau bicara 4 mata. Waduh, ini gitu ya. Jadi nggak langsung cerewet ya, dia baru pulang kantor sudah diomelin ya. Jadi kamu tuh kayak macam bijaksana untuk bagaimana caranya supaya dia bisa mendengarkan dan tidak merasa tersinggung, dan juga jangan malah membuat masalah baru ya. Karena
eee, dia merasa terhakimi gitu. Jadi ya itu, kamu lebih mengerti pasanganmu dan memang mempunyai aturan, ya. Ya, ada juga yang merasa oke, selama saya masih bisa produktif saya talangi gitu. Ada beberapa yang saya tidak bisa memaksakan dia berubah untuk menjadi berubah untuk menjadi orang lain gitu, ataupun mungkin kamu gitu, saya tidak bisa dipaksakan. Jadi kamu bicara dengan pasanganmu baik-baik dari hati ke hati, ya, tanpa emosi. Walaupun memang hati ini sudah emosi, tetapi tapi bagaimana caranya supaya jangan menimbulkan masalah baru. Nah, ini kamu bijaksana ke depannya dalam pasangan, dalam hal pasangan ya. Bicara penuh dengan kelemah lembutan walaupun di dalam hati ini udah emosi gitu ya. Memegang tangannya erat padahal sebenarnya udah mau kayak jambak, gemes gitu ya. Tapi ya dibandingkan nanti tambah masalah, ya bicara baik-baik ya. Nah, ini jadi betul-betul kamu bisa memberikan cinta yang bahagia lah ya, yang positif, cinta yang positif untuk pasanganmu. Jadi pada saat kamu tidak menggebu-gebu, tidak penuh dengan kelemah lembutan, pasanganmu juga bisa menerima masukanmu atau apa yang kamu ucapkan itu dengan baik, ya. Nah, ini ada beberapa yang dari tingkat kedewasaanmu lebih up sehingga dia akhirnya merasa bahwa wah, saya dihargai, saya diinginkan juga. Dan ya karena kamu orangnya juga saya lihat ke depannya akan lebih banyak tersenyum ya. Jadi pasanganmu nyaman betah. Ya, tapi tadi ada punya aturan-aturan di mana ya itu kamu memberikan aturan tetapi dengan kondisi tegas, tetapi dengan kondisi yang baik. Jadi dia juga tahu maksud kamu gitu. Bukan menyalahartikan nih seperti kemarin kamu contohnya bilangnya, sayang tolong beli gas dong gitu ya. Sekarang lebih, sayang kita mau masak tapi gasnya habis, bisa tolong belikan gitu. Nah, ini jadi maksudnya sama tetapi untuk nadanya itu, bahasanya itu lebih ke manja, lebih ke lemah lembut. Begitupun laki-laki ya ke wanitanya, nggak langsung ngegas gitu. Jadi betul-betul diinginkan, betul-betul merasa diayomi gitu ya. Macam contoh, oh iya nanti ya, kalau memang belum bisa sekarang, oh ya nanti ya, nanti sore habis habis apalah gitu ya, habis kerja gitu. Masalahnya sekarang masih sibuk gitu. Langsung dipahami lagi, oh iya makasih. Jadi ungkap terima kasih lagi gitu. Jadi saya merasakan energinya ke depan ini kamu betul-betul loh cinta yang positif ya. Cinta dari tutur kata yang bagus, dari pola pikir yang bagus ya, dan dari energi juga yang bagus. Dimana kamu tidak memaksakan dirinya menjadi pribadi yang baru ya, pribadi yang versi kamu ya, pribadinya aja gitu. Ya sudah gitu. Dimana ya terima apa adanya dari dulu gitu. Kalaupun nanti dia orang pemalas ini akhirnya apa? Karena kamu rajin, dia juga merasa nggak nyaman. Akhirnya dia melihat hasil kamu kan, dan akhirnya dia menjadi termotivasi untuk kerja juga. Dimana kamu tidak menyuruh-nyuruh dia lagi, ya. Kamu cuma memberikan contoh. Nah, ini bicara tentang pasangan ya. Jadi betul-betul apa dibilangnya, memberikan cinta yang tulus. Dan ya kalau mau dibilang cinta yang baru, energi yang baru dengan koneksi energi yang positif. Wah. Ya, jadi kamu lebih tenang, lebih lembut kepada pasangan. Oke, di sini juga kepada anak. Wah, kamu lebih bijaksana kepada anak ya. Mungkin kemarin dia tantrum, dia marah, dia nangis, kamu langsung marah, kamu langsung pukul, kamu langsung ngegas ya. Ke depan saya lihat di sini kamu akan lebih tenang, lemah lembut, terus memberikan banyak contoh ketimbang ngoceh ya. Terus juga saya lihat kamu lebih bisa memberi apa ya kalau dibilang melindungi, memberikan pertolongan kepada anak ya. Terus juga kalaupun mungkin kondisinya kamu bilang tidak boleh gitu, tetapi kamu akan bilang begini, ini jangan begini-begini, nanti begitu gitu. Jadi kamu nggak langsung nggak boleh gitu ya. Ini bicara tentang anak. Kamu akan lebih sabar. Terus juga saya lihat kamu akan lebih banyak ke contoh ketimbang banyak bicara ya. Dan ya saya lihat juga anakmu lebih tenang karena ada yang lindungi, ada yang sayang ya. Karena memang sentuhan tubuh dari ayah atau ibu yang mana akhirnya membuat anak ini merasa
betul-betul saya diinginkan oleh orang tuaku. Nah ini jadi kalaupun mungkin kondisinya dia nanti mungkin secara akademis kurang ya, ataupun mungkin dia lagi sakit atau apapun ya, kamu nggak memaksa dia untuk menjadi superstar, harus juara, harus ya nggak ada. Yang penting dia paham, terus dia senang sekolah, dia rajin, dia happy ya. Nah itu, jadi kamu pola lama kamu akan perbaharui, dimana tidak mengejar prestasi yang terlalu bagaimana. Kalaupun nanti dia berprestasi pun ya, ya itu bonus. Tetapi yang penting dia paham, dia tahu, terus dia menyenangi ya, karena kebanyakan mungkin dari kalian yang trauma juga dari belajar pola lama ya, yang mana serasa belajar itu menakutkan, membosankan, dan tidak nyaman. Jadi kamu memberikan contoh kepada anakmu untuk bagaimana caranya supaya belajar itu happy, belajar itu gembira, belajar itu bahagia ya. Bukan penuh dengan tekanan, stres dan macam-macam. Jadi ya anakmu juga senang sama kamu. Kemarin dia tantrum ya, dia lebih tenang. Ataupun kalau dia lagi masih tantrum pun ya kamu yang tenang. Tidak panikan bersama ya. Saya merasakan energinya anakmu akan jauh lebih tenang ya, karena sikap dan kondisimu yang membuat dia tenang sehingga dia tenang. Kamu nggak panikan dia akhirnya bisa tenang ya. Oke, kita lihat lagi. Wah, ini bicara cinta ya, cinta yang positif, akhirnya hal-hal positif yang datang ya. King of Cups, King of Ten of Swords, terus Ten of Cups. Wah, ini bicara tentang kasih sayang. Nah, ini kasih sayang kepada orang tua, keluarga ya, orang-orang terkasih, tetangga. Nah, ini karena kamu positif, orang-orang lebih nyaman bersamamu ya. Ya mungkin kemarin-kemarin kamu cuek ya, sekarang kamu lebih hangat dan ya murah senyum, akhirnya orang juga senyum gitu. Yang mana mukanya batu, kamu senyum, akhirnya mereka senyum. Terus juga kamu malah friendly, banyak yang mau berkenalan dengan kamu, ataupun baru kenalan langsung sudah kayak akrab gitu, karena nyaman ya, energimu positif, dan ya rezekimu banyak saya lihat ya. Jadi mungkin kamu memberikan sedikit lebihmu kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi kamu nggak pelit kepada siapapun, dan ya itu mereka senang sama kamu, mereka sayang juga sama kamu. Nah ini ya, bisa orang tua, kalaupun kok orang tua sakit ya, kamu ada memberikan uang, kamu memberikan waktumu untuk menjaga mereka ya. Ya pokoknya intinya saya lihat untuk orang tua, ya orang tua bangga sama kamu, walaupun mungkin kondisinya kamu nggak kaya-kaya amat, tapi setidaknya kamu berfungsinya apa, tenagamu ada, membantu, terus juga ya uang tidak banyak, tetapi setidaknya bisa untuk mungkin biaya pengobatan dan lain-lain. Nah itu, karena tadi saya bilang kamu akan memberikan yang terbaik untuk orang-orang terkasih. Begitupun juga tetangga ya, kalaupun mungkin ada anak-anaknya ya, kamu bagi permen aja tuh mereka udah senang ya. Karena saya lihat di sini ke depan hidup kamu tuh lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai, nggak mau pusing. Nggak mau pusing dengan pasangan, nggak mau pusing dengan anak ya. Ya pasti ada pusingnya, tapi nggak mau terlalu mendramatisir kayak dipikirkan sampai mau stres gitu. Lebih ya mengalir aja gitu. Kalau memang tidak bisa saya dibilangnya, contoh ya, anak sakit ya, kalau yang penting sudah pergi ke dokter gitu ya, bagaimananya ya serahkan kepada Tuhan gitu. Sama dengan pasangan nggak berubah-berubah, ya sudah, nanti Tuhan yang dibilangnya, yang menegur. Jadi kamu udah capek, dimana kamu mau menfokuskan energimu full di dirimu. Nah ini ya, jadi bicara tentang energi positif ya, kamu banyak membantu orang, banyak disegani, banyak disukai ke depannya. Kondisi kamu tenang, damai ya, aura positif kamu memancar, akhirnya orang-orang juga itu nyaman bersama kamu ya. Bahkan orang-orang yang kemarin judes cuek akhirnya senang sama kamu ya. Terus juga rezekimu bagus karena kamu banyak memberi ya, dari berkatmu ya, berbagi, dan ya itu rezeki kamu mengalir, walaupun sedikit tapi setidaknya tidak kayak dulu ya, yang nggak ada sama sekali. Ini setidaknya walaupun ada sedikit, setidaknya ada ya. Dan ya orang-orang di dekat kamu merasa betul-betul nyaman, dihargai, dan kamu mempunyai karisma sehingga kamu dihormati dan disegani. Tanpa kamu bicara pun mereka sudah nyaman bersamamu ya, dan mereka tahu akan value-mu. Dan kalaupun mungkin kondisinya kamu merasa ke depannya, loh kok banyak orang yang nggak ke saya gitu, cuman orang-orang sedikit yang mungkin ke saya gitu,
Ya karena hukum tarik-menarik itu berjalan, di mana kamu auranya positif, jadi orang-orang negatif itu pental, dia nggak nyaman. Sedangkan orang-orang yang energinya positif sama seperti kamu, yang membuat kamu bahagia, yang datang kepada kamu, ya orang-orang itu sedikit tapi bervalue, memberikan yang positif juga. Jadi sama-sama nyaman, happy, enjoy. Ya jadi kalaupun mungkin nanti ada yang pergi, ya jangan kaget gitu. Kok temanku pergi? Ya karena tidak satu vibrasi, dia nggak nyaman bersamamu. Dan mungkin kamu pun juga tidak nyaman bersamanya. Gitu ya. Tetapi karena kita bicara tentang energi positif, cinta yang positif, ya hidupmu akan lebih tenang, lebih nyaman, lebih damai ke depannya. Selama kamu berpikiran positif. Ya, karena di readingan ini kan kita bicara cinta positif. Selama kamu mencintai dirimu, membahagiakan dirimu, ke depan orang-orang juga akan memperlakukanmu sama seperti kamu memperlakukan dirimu sendiri, ya. Oke, itu yang saya lihat untuk kamu, di mana cinta positif ke depannya di kehidupanmu, ya. Ataupun mungkin ini sekarang sudah kamu jalani, ya kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, semoga resonate. Dan kita lihat untuk koneksi orang-orang yang membawa hoki kepadamu, ya, memberikan energi positif juga kepadamu, ataupun akan membantumu ke depannya. Kita lihat dari koneksi inisial mereka dan zodiak. Saya ke inisial dulu, dimana untuk inisial di sini adalah orang-orang yang positif, ya. Kalau orang-orang yang negatif, ya nggak terbaca. Karena di sini saya ambil energinya yang positif. Karena sesuai tema kita, cinta yang positif. Jadi cinta yang betul-betul tulus, ya, bukan yang palsu. Oke, di sini ada huruf R, huruf N, huruf J, ada huruf E, huruf K, L, F, S, Q, D, O, X, V, A, Y, Z, dan M. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak mereka yang mana akan membantumu ataupun memberikan energi positif juga kepadamu, kita lihat untuk koneksi dari zodiak. Saya sudah menarik energinya di sini. Kita lihat untuk koneksi zodiak di mana kamu terkoneksi dengan zodiak Cancer. Ada Virgo, ada Pisces, ada Gemini, ada Scorpio, ada Taurus, ada Aquarius, dan Capricorn. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki, dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.